Halo, balik lagi di podcast Ngegaspol, ngobrolin berita gacor soal hukum dan politik vonis. Ini di episode 3 kita akan ngomongin obstruction of justice bisa jerat pemberitaan pers. Beneran. Nah, topik ini udah tayang di Hukum Online, di beberapa pemberitaan yang bisa dibaca lengkap di sana ya. Ada di layar nih beberapa judulnya. Yang pertama, tentang norma obstruction of justice dalam KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor ya, tindak pidana korupsi. Terus ada lagi, cermati batas imunitas advokat terkait obstruction of justice. Dan ini masih hangat nih, baru kemarin nih. Ragam perbuatan merintangi penyidikan tindak pidana korupsi. Wah, seru nih. Kita ngomongin obstruction of justice. Dan kita akan ngomonginnya sama ini saya sampai gemeteran nih narasumbernya nih. Ini adalah orang yang ikut merumuskan, sosok ya, nggak boleh ngomong orang. Ini adalah ahli yang ikut merumuskan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi gitu. Nah, ikut merumuskan juga KUHP yang baru. Nah, loh kan siapa tuh ya? Nah, saya perkenalkan dulu, yang pertama adalah Profesor Topo Santoso. Pagi, Prof. Ya, pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Topo. Ini beliau ini penulis buku produktif ya. Podcaster juga. Nah, nanti baru mulai tapi viewersnya udah dahsyat nih, udah menyaingi Hukum Online ini. Nanti bisa lihat ya, kita tampilkan di layar, nanti bisa teman-teman ikut juga follow, subscribe ya, nonton di podcast beliau Profesor Topo Santoso, Prof Topo Santoso. Judul acaranya, Prof, kalau ya di podcastnya itu namanya Escape Clause. Escape Clause. Wah, ini tapi klausa. ada beberapa program yang lain, tapi salah satunya unggulannya podcast itu. Escape Clause ya. Dan sejumlah buku hukum pidana sudah dibuat oleh beliau. Saya bisa katakan beliau salah satu profesor hukum pidana yang produktif di Indonesia, dengan buku-buku hukum pidana yang beragam ya, sampai dari mulai hukum pidana umum sampai hukum pidana Islam ya, Prof ya. Dan Islam, pidana pemilu dan lain-lain. Kriminologi juga luar biasa. Jadi nanti yang tertarik, dan terbitannya dalam dan luar negeri, nanti bisa lihat ada judul-judulnya yang bisa dihunting oleh para penonton, jangan lewatkan ya. Oke, itu tentang beliau. Dan juga bersama kita ada jurnalis hukum online yang akan membahas topik ini, ada Bang Dani. Apa kabar, Bang Dani? Halo, pagi Win. Pagi. Alhamdulillah ya? Baik, Prof. Ya, Mas Dani. Oke, Bang Dani ini adalah salah satu penulis berita-berita yang tadi sudah kita tayangkan itu ya. Nah, anyway, ini ada salah satu judul buku Prof Top yang terbaru nih. Saya mesti ngalin dulu nih. Terima kasih, sudah dipromosikan. Anotasi KUHP Nasional, ini buku terbaru beliau. Kalau yang akrab dengan buku KUHP versi R. Susilo yang masih berlaku ya, ini berlaku tahun depan. Nah, ini adalah buku yang tampaknya akan menggantikannya untuk masa depan ya, karena ini anotasinya tebel banget tuh, luar biasa. Nanti yang tertarik silakan dicari, dan sejumlah buku lainnya, ini salah satu buku penting. Nah, kita akan bahas juga nanti mungkin dari kesini ya, Prof ya. Mudah-mudahan bisa nyampe. Ke Bang Dani dulu nih. Bang Dani, terkait topik obstruction of justice, terkait topik ini yang tadi sudah diberitakan oleh Hall, gimana Bang? Boleh nggak kalau dari perspektif jurnalis, apa yang Abang temukan nih Bang? Oke, makasih Win. Belum lama ini Prof ya, kita di publik hukum kita diramaikan dengan isu soal obstruction of justice, perintangan terhadap proses penegakan hukum. Oke, kenapa kemudian menarik? Karena Kejaksaan Agung sebagai aparat penegak hukum yang melakukan proses ini pertama kali nih menetapkan wartawan profesi jurnalis sebagai tersangka obstruction of justice. Sebenarnya delik ini sering dipakai untuk menjerat beberapa advokat. Kalau dalam presiden yang pernah kita temukan di kasus-kasus yang sudah ada, misalnya advokatnya mantan Gubernur Papua Lukas NMB itu terkena delik obstruction of justice. Kemudian juga saya ingat advokatnya mantan Ketua DPR RI Frederick Yunadi itu pernah kena. Gua ketemu dia dulu tuh. Betul. Sebelum jadi terpidana. Oke. Kemudian juga ada beberapa advokat, misalnya advokat yang menangani kasus Gayus Tambunan, itu juga terkena obstruction of justice. Kalau kita bicara advokat dalam melakukan tugas-tugas advokasi terhadap klien, mungkin secara teknis pembelaan sangat dekat Prof ya dengan praktek ini. Walaupun misalnya di advokat itu sendiri ada yang namanya imunitas, tapi kemudian bagaimana proses pembuktian di pengadilan sehingga menjerat advokat dalam delik obstruction of justice, kita lihat sendiri beberapa putusan sudah menggambarkan bagaimana itu. Hari ini
Yang kemudian menarik perhatian adalah ketika jurnalis dilekatkan delik obstruction of justice. Kita tahu sendiri bahwa jurnalis itu sebenarnya kan punya mekanisme sendiri ya. Undang-undang pers melindungi profesi jurnalis dalam rangka melaksanakan kerja-kerja jurnalistiknya. Ujung dari proses atau kerja jurnalistik itu kan terbentuknya opini publik dan narasi publik. Itu juga adalah bagian dari bagaimana kita coba memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, kan begitu. Jurnalis juga dalam hal ini melaksanakan salah satu peran reformasi sebagai salah satu pilar reformasi, sehingga di luar misalnya cabang-cabang kekuasaan yang ada melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja lembaga negara, jurnalistik juga melakukan hal itu. Menjadi kekhawatiran kita adalah ketika produk jurnalistik mulai dilekatkan dengan delik obstruction of justice, ke depan bagaimana kerja-kerja jurnalistik seharusnya. Itu yang kemudian menjadi kekhawatiran banyak pihak dan menarik diskusi kita pada hari ini. Gitu, Prof. Gitu. Oke, thank you Bang Dani ya. Itu reportase hukum lain, Prof. Sekarang kita tanya pakarnya. Jadi sebenarnya obstruction of justice atau kalau diterjemahkan bisa disebut perintangan dalam penegakan hukum ya, Prof ya? Atau ada boleh, boleh begitu, ya, Prof ya? Ada beberapa arti lain. Tolong jelasin dong, Prof. Iya. Pasti itu, Prof. Kasih, Edwin. Jadi kalau kita mengacu ya paling konkret, paling jelas itu di Undang-Undang Tipikor ya. Pasal 21. Sebetulnya itu bukan tindak pidana korupsi. Ya, itu bab 3 itu judulnya tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jadi kalau Tipikor itu mulai dari pasal 2, 3 dan seterusnya. Nah, mulai dari pasal 21, 22 dan seterusnya itu bukan tindak pidana korupsi tapi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Nah, pasal 21 itu ya orang menyebutnya dengan obstruction of justice. Kenapa itu perlu diatur? Karena Tipikor itu sangat penting untuk menegakkannya, melakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan itu sangat penting, sehingga kalau ada orang menggagalkan itu, mencegah, merintangi, perlu perbuatan seperti itu dilarang dan diancam pidana. Itu kurang lebih ya. Jadi di berbagai negara juga ada. Saking pentingnya itu, maka juga di dalam KUHP nasional ada malah seingat saya satu bab sendiri mengenai ya obstruction of justice ada ya, itu Prof, ada. Ya? Ya. Jadi itu seingat saya kita tahu peristiwa Sambo ya. Itu kan ada beberapa tindakan misalnya merusak CCTV dan sebagainya. Jadi tindakan itu dan berbagai tindakan lain itu kemudian dirasa sangat serius, maka di KUHP kan tindak pidana umum ya, hukum pidana umum itu dimasukkan di dalamnya. Nah, KUHP baru. KUHP baru. Ya, ya, apalagi untuk yang serius Tipikor. Itu kurang lebih. Begitu ya. Nah, berarti tadi Prof sempat singgung bahwa di beberapa negara ada ya konsep ini ya. Betul. Kita mengadopsi dari itu ya, Prof ya. Ada banyak negara ya. Nah, kalau saya boleh lanjutkan tadi ya, Edwin. Jadi boleh acuannya itu pasal 21 tadi, karena itu sudah sangat jelas. Itu obstruction of justice-nya sangat jelas. Jadi kalau saya bagi tiga kelompok ya dari pasal 21 itu. Pertama, tindakannya apa? Perbuatannya. Perbuatan konkret. Ya, merintangi, ya, mencegah, menggagalkan. Tiga itu ya, merintangi, jadi, mencegah, menggagalkan. Saya baca ya biar nggak salah ya. Jadi mencegah, merintangi, menggagalkan. Itu tindakannya, mencegah, merintangi, menggagalkan. Kemudian apa yang dicegah, dirintangi, digagalkan itu proses apa kan? Jadi namanya obstruction of justice. Justice di situ menurut saya maksudnya bukan keadilan, tapi peradilan. Nah, jadi peradilan di sini jangan dilihat hanya proses di pengadilan, tapi rangkaian. Kalau dalam sistem peradilan pidana itu mulai dari ada penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, sampai kemudian ya semua proses itu ya itu namanya proses peradilan. Jadi orang mencegah, merintangi, menggagalkan proses tadi itu masuk perbuatannya dan kemudian objek apa yang dicegah, dirintangi dan digagalkan. Terakhir adalah siapanya, kepada siapa itu pencegahan, perintangan dan penggagalan itu dilakukan. Tentu kita melihat dalam proses peradilan pidana itu kan ada tersangka kalau masih penyidikan, terdakwa kalau sudah masuk ke pengadilan, dan saksi. Saksi ini sangat penting. Jadi sebetulnya ketiga level itulah kita bisa membicarakan mengenai obstruction of justice. Pengaturannya di Indonesia, Prof, itu kalau undang-undang tindak pidana korupsi kan ada.
Kalau di KUHP yang masih berlaku ya, yang lama katakanlah dan yang baru nanti ada nggak pengaturannya, Bro? Pengaturannya ada di KUHP ya. Jadi itu untuk secara umum ya. Lalu di KUHP nasional lebih lengkap lagi, ada detail lagi beberapa pasal, tapi nanti bisa kita cek pasal-pasalnya itu lebih detail lagi dan itu dikaitkan atau tidak jauh pengaturannya dengan contempt of court. Oke. Gitu. Jadi dia satu rangkaian obstruction of justice dan contempt of court itu dijadikan satu rangkaian di dalam KUHP nasional. Nah di negara lain banyak sekali yang mempunyai aturan tentang obstruction of justice ini. Karena kalau ini tidak dilarang, tentu pencarian kebenaran material dalam perkara pidana, melakukan penyidikan, dihambat dengan merusak barang bukti, kemudian alat-alat bukti, saksi dicegah, dirintangi, diancam dan sebagainya. Begitu juga dalam proses pengadilan, saksi ditahan atau dicegah untuk datang ke pengadilan dan sebagainya. Itu yang contoh-contoh jelas dari tindakan obstruction of justice itu. Oke, gitu ya Prof ya intinya. Nah, menarik nih Bang Dani, tadi kita dapat insight banyak ya. Nah, tapi mengenai penerapannya, nah itu Prof, karena ini yang terbaru tadi yang Bang Dani singgung ya, terkait Direktur Pemberitaan sebuah stasiun televisi yang kita bisa katakan penanggung jawab meja redaksi kan, berarti kan jurnalis ya. Dan yang dijadikan persoalan kan adalah produk pemberitaan ya, produk jurnalistik yang dianggap menggiring opini publik dan sebagainya. Nah ini kita jadi penasaran Prof, apalagi nih kan saya jurnalis, Bang Dani jurnalisnya Prof ya, hukum online ini media massa nih. Udah khawatir. Udah khawatir jadinya kan ini, apa jangan-jangan podcast nanti juga gitu kan, dianggap menggiring opini publik gitu. Nah, gimana tuh Bang Dani, kalau Bang Dani apa yang misalnya bisa kita highlight tadi Bang? Saya tertarik tuh Prof. Kalau misalnya obstruction of justice mau dikenakan kepada produk-produk jurnalistik, ini pintu masuk sih sebenarnya ya, kasus pertama. Cuman saya juga mengingat misalnya begini, sebelum ini kan kita sempat ramai dengan satu istilah no viral no justice ya. No viral no justice itu viralitas ini berangkat dari misalnya saluran-saluran alternatif media sosial misalnya yang kemudian ditangkap oleh aparat penegak hukum lalu ditindaklanjuti lewat due process of law kan begitu. Ini kan satu kesan positif ya, ketika aparat penegak hukum merespon gimana rasa keadilan masyarakat itu. Nah, kalau kerja jurnalistik yang bentuknya adalah produk-produk pemberitaan, ujung dari pemberitaan itu ternyata terbentuk opini dan narasi publik terkait satu hal, dalam konteks ini misalnya terkait penegakan hukum, kemudian lembaga penegak hukum menilai bahwa sentimen ini kok negatif ya, gitu. Mengganggu. Nah, ini kan secara resiprokal sebenarnya sesuatu yang bisa kita nalar kembali ya. Gimana menurut Menarik. Jadi kalau nggak salah saya baca di ini juga di media sosial media juga atau di beberapa media massa, itu kan sudah ada pertemuan antara Kejaksaan Agung ya dengan Dewan Pers ya kan. Dan kalau tidak salah itu salah satu statement dari pertemuan itu bahwa produk jurnalistik atau produk dari pers itu tidak dikriminalisasi ya. Tapi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan penyidikannya itu kan sebetulnya kalau tidak salah saya tangkap bukan dalam konteks beritanya, bukan dalam konteks persnya, bukan dalam konteks jurnalistiknya, karena itu ranah dari Dewan Pers, ranah dari dunia pers lah, yang memang harus dijamin kebebasannya, kemerdekaannya, karena dia kan menyuarakan juga suara publik, keinginan tahuan publik dan sebagainya. Nah, jadi itu mungkin yang perlu di-clearkan ya. Saya kira menurut saya sih tidak perlu khawatir ya ketika jurnalis memberitakan sesuatu yang sifatnya news, kan sudah ada saluran-salurannya ya. Kalau orang tidak puas dan sebagainya kan ada untuk mengkanternya atau untuk membantahnya kan ada ya. Jadi menurut saya harusnya sih itu tidak bisa dikriminalisasi. Langsung lega nih saya nih. Alhamdulillah gitu ya. Setidaknya episode ini aman lah ya. Tidak boleh dikriminalisasi ini pemberitaan nih. Oke. Kalau saya boleh lanjutkan gini ya. Baru saja putusan MK itu kan menarik ya, tentang kalau tidak salah mengenai kritik ya terhadap bukan kritik, Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang ITE tidak itu kan boleh menggunakan pencemaran nama baik pada pemerintah, lembaga negara, orang institusi, lain korporasi. itu harus dimanai manusia ya kan, bukan korporasi, bukan institusi, bukan pemerintah. Betul. Gitu ya. Nah jadi menurut saya itu juga melegakan ya, dan sebetulnya di balik itu juga ada lain lagi dari putusan tadi, yaitu yang namanya gangguan, ya, yang namanya gangguan
atau mungkin keonaran dan sebagainya itu sekarang harus dimaknai fisik ya. Di KUHP nasional juga begitu. KUHP nasional itu soal keonaran itu di penjelasan dimaknai keonaran fisik, keributan fisik dan sebagainya. Jadi kalau terjadi katakanlah orang berdebat panjang panas dan sebagainya tapi masih di sosial media, di media massa dan sebagainya, menurut saya itu bukan mengganggu ketertiban atau menimbulkan keonaran dan sebagainya. Jadi itu sekarang semakin clear oleh putusan MK maupun di dalam KUHP nasional. Jadi arahnya Prof membacanya bahwa ini nggak cuma terkait objeknya, tapi bentuk dampaknya atau perbuatan itu apa? Jadi kalau nyambung dengan yang tadi sampaikan Mas Dhani, pemberitaan itu iya pemberitaan, apalagi ada gium ya, ada gium atau apalah, apa ya istilah. Iya, good news is bad news ya. Saya sebagai orang yang mulai membuat podcast ya, ternyata melihat juga kadang-kadang kalau kadang-kadang kita kemas gitu ya, judulnya saja, tapi sebenarnya isinya sih berimbang ya. Orang tetap ngelihat tadi ya. Nah, jadi jangan sampai perdebatan, pergulatan, pemikiran dan sebagainya di sosial media atau di media massa kemudian dimaknai itu mengganggu atau merintangi atau mencegah terjadinya proses yang tadi itu penyidikan, penuntutan, periksaan di pengadilan. Saya kira itu konteksnya. Karena ini memang cukup bikin ketar-ketir banyak orang nih. Nggak cuma pers sih sebenarnya. Dunia PR tuh ya, public relation juga khawatir, dunia humas gitu kan. Kita kan sering ngirim rilis gitu kan, konsultan komunikasi publik gitu ya. Terus kita juga akhirnya ya memang kerjaannya key opinion leaders gitu ya, influencer gitu ya, buzzer apapun namanya lah ya. Podcaster juga Prof, jangan. Betul. Kan memang ikut membantu menyuarakan gagasan yang diminta tolong oleh kliennya. Ini kalau pemberitaan ya kan tentu meja redaksi terikat kode etik dewan, ada kode etik pers, jurnalistik gitu kan tentu. Tapi berbeda ya, tapi orangnya kan sama ya, ada opini yang ada opini publik atau ada angle yang mau di highlight, sehingga memang perkara terbaru ini bikin kita jadi banyak berdebar-debar gitu Prof ya, karena apakah batasnya, nah itu juga menarik ya Bang Dhani ya, karena obstruction of justice ini salah satu perdebatan yang ada di reportase hall itu adalah batasnya akhirnya berkembang di pengadilan Prof. Nah karena gimana Prof? Ya nah ini gini, jadi saya harus menghormati juga institusi kejaksaan ya ketika melakukan tindakan penyidikan dan sebagainya, lalu menyatakan bahwa pasal 21 yang dilanggar gitu ya. Nah, saya harus menghargai itu sebagai suatu institusi penegakan hukum ya. Nah, memang pada akhirnya kita butuh satu batasan mana yang masuk dan tidak masuk obstruction of justice itu gitu ya. Nah, memang otokritik terhadap putusan-putusan pengadilan di kita. Kalau di negara lain, saya yakin nih, kalau perkara ini masuk di pengadilan, maka muncullah putusan yang sangat bagus yang menjelaskan dalam hal seperti apa masuk obstruction of justice, mana itu mencegah, merintangi, menggagalkan, gitu ya. Dalam hal mana yang tidak, gitu ya. Nah, pasti putusannya itu akan sangat keren ya, dan nah kita berharap di Indonesia akan begitu ya, sehingga ya kalau misalnya katakanlah perkara itu terus nanti kita hakim akan membuat putusan yang bagus sekali, masyarakat makin jelas itu yang dimaksud. Tapi kita tahu proses peradilan pidana kan panjang, banding sampai kasasi dan seterusnya. Jadi yang kita butuhkan argumentasi yang jelas, clear, argumentatif dan dilandasi oleh teori-teori terhadap dan juga konseptual yang clear. Jadi bisa dibilang memang bolanya sekarang di pengadilan ya Prof ya, untuk menyusun batas-batasnya gitu. Ya mungkin di tahap sekarang kan kejaksaan misalnya dalam kasus yang tadi kita obrolkan, tapi pada ujungnya kalau itu sampai ke pengadilan kita nggak tahu juga ya ujungnya sampai di mana kan. Perkara itu tidak semua bermuara ke pengadilan ya. Kalau sampai bermuara ke pengadilan tentulah kita berharap lembaga peradilan melalui para hakimnya mampu membuat suatu keputusan yang dilandasi argumen yang jelas mengenai mana yang masuk, mana yang tidak. Tapi sekarang ini tentu berbagai pendapat dari para ahli dan termasuk juga pendapat dari kejaksaan ya kita ikuti aja lah ya, kita hormati semuanya. Karena emang ini juga sah ya Prof ya, bergulir upaya untuk menerapkan proses hukum ini, pasal ini pas atau enggak, itu tuh sah saja Prof ya. Ya kan kepolisian, kejaksaan, pengadilan semua lembaga yang otoritatif ya. Betul, otoritatif. Tapi juga para jurnalis juga otoritatif di bidangnya, ya kan? Terima kasih Prof. Kita para ahli hukum juga punya otoritatif di bidang. Jadi jangan sampai kalau jurnalis melalui pemberitaannya atau dosen akademisi melalui kajian-kajian atau tulisannya dianggap
anggap itu obstruction of justice. Itu yang ini poin penting ini harus di-highlight ya, bold, italic. Makanya waktu awal dibunyikan kasus ini, saya pikir tindakan yang dikenakan adalah tindakan menerima uangnya itu, Prof. Malah ternyata kerja-kerja jurnalistik. Dilepas di luar semua itu, bagaimanapun juga penggiringan opini itu kan menggunakan produk jurnalistik ya. Jadi memang sangat tipis kalau kita mau misalkan itu. Iya. Tapi kan sebetulnya itu artinya gini. Zaman sekarang tadi Edwin nyebut soal key opinion leader. Key opinion leader itu dipakai dalam banyak konteks. Dalam banyak hal, betul. Dalam banyak konteks. Mau dalam misalnya ya, saya yakin lembaga-lembaga penegak hukum juga menggunakan, ya kan? Lembaga-lembaga akreditasi misalnya, institusi atau rankingan apapun itu pakai key opinion leaders. Nah, jadi menurut saya ya inilah kita harus dewasa dan juga harus clear, jelas. Dan yang penting tadi di pasal 21 itu ada mens rea-nya, yaitu dengan sengaja. Mens rea dengan sengaja. Walaupun nanti di KUHP nasional tidak ditulis dengan sengajanya, tapi di pasal 36 KUHP nasional jelas orang hanya bisa dipidana kalau dia punya kesengajaan atau kealpaan. Di ayat 2-nya ya itu kalau bahasa saya itu pada dasarnya orang itu hanya bisa dihukum kalau dia sengaja gitu. Itu kalau kalimat saya ya. Nah, kecuali kalau delik kealpaan itu harus ditulis tegas. Jadi intinya dengan sengaja itu harus betul-betul dipenuhi kalau dalam konteks obstruction of justice. Mens rea ini ya, niat jahat kalau dengan sengaja. Mas Edwin, ya Mas Dhani dalam pemberitaannya pertama dilihat aktus seriusnya tadi ya, apakah ada perbuatan mencegah, merintangi, menggagalkan. Itu semua udah, ini baru masuk adakah mens rea-nya gitu. Jadi berlapis-lapis untuk orang bisa dipidana. Ini tambahan lagi penting. Benar-benar. Prof, kebetulan sudah disebut tuh. Jadi gimana caranya kita memisahkan antara kesengajaan dan kealpaan tadi, dulu dan lupa ini kan gitu. Ya sebetulnya memang kesalahan itu dua macamnya, sengaja atau kealpaan. Jadi sengaja itu bisa dengan maksud dia atau ada kehendaknya, atau mungkin dalam teori kemudian berkembang ada dia insyaf bahwa itu pasti terjadi juga masuk sengaja, atau dia sadar bahwa itu mungkin terjadi juga masuk. Tapi biasanya dalam konteks pemberitaan misalnya atau dalam konteks apapun itu memang tidak mudah untuk membuktikan adanya kesengajaan. Jadi bisa dilihat dari situasional ketika itu terjadi dan lain sebagainya. Jadi memang pembuktian dari unsur kesengajaan atau mens rea ini juga perlu sangat hati-hati gitu. Daging banget ini ya. Ini saya terlalu serius ya, Win. Ini andai beberapa tahun lalu saya mendengarnya di kelas dengan lebih baik ya, kayaknya hukum pidana saya nggak C nilainya. Jangan dibocorin. Jangan dibocorin dong. Tapi itu bukan kelas Prof Topo sih. Kalau Prof Topo baik. Ini penting ya kita highlight tadi ya. Makasih nih Bang Dhani udah ingetin itu ya. Soal kesengajaan dan kealpaan. Karena kan akhirnya memang kealpaan pasti tidak masuk pasal 21. Orang yang lalai, orang yang lupa, orang yang tidak punya kesengajaan pasti tidak masuk obstruction of justice. Baik. Jadi kalau ya namanya juga kita kan jurnalis manusia gitu. Tiba-tiba kepleset, udah mematuhi kode etik, tentu ada yang miss gitu ya. Bisa dibuktikan kealpaan, aman ya Prof ya pasti. Belum satu lagi, Win. Silakan. Prof, kebetulan ya. Kesengajaan, kalau kita bicara soal kerja-kerja advokasi kebijakan publik, artinya semua itu berangkat dari satu niat. Membuktikan kesengajaan itu mudah banget ya. Sebenarnya kan begitu. Semuanya kalau dalam konteks tadi ya, apapun yang kita gunakan, menggunakan sosial media dan sebagainya itu kalau niatnya baik, tujuannya baik dan sebagainya, harusnya sih kita tidak usah khawatir. Karena itu jelas-jelas dibentengi. Selain aktus seriusnya tadi, perbuatan mencegah, merintangi, menggagalkan, juga harus dalam konteks prosesnya, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, dan juga subjeknya yang dirintangi, tersangka, terdakwa, atau saksi. Nah, itu baru kita bicara aktus seriusnya, belum harus ada kesengajaan gitu. Jadi menurut saya tidak mudah untuk membuktikan ini. Jadi dia berlapis-lapis ya. Jadi buat para pegiat advokasi kebijakan publik juga nggak perlu khawatir juga nih dalam hal ini ya. Karena kan ya namanya juga bikin kajian, wacana, minta diliput pemberitaan, dapat spotlight. Itu kan hal-hal yang kita kerjakan dalam banyak aspek ya Prof. Termasuk iklan product placement gitu ya, iklan skincare aja. Pasti kan ada upaya menggiring opini publik kan. Skincare kami yang terbaik nih bisa bikin putih, kinclong gitu ya. Oke. Makanya di rancangan di KUHP nasional waktu itu ada satu pasal yang dihapuskan. Penting. Karena apa? Karena dikhawatirkan pasal itu bisa terjadi kriminalisasi faktual ya. Jadi orang-orang yang berusaha agar kasusnya
menang, tentu ya semua pihak berusaha agar kasusnya menang, tapi harus dengan cara yang benar gitu ya, cara yang legal gitu ya. Nah, jangan sampai berbagai upaya untuk agar kasusnya itu bisa dimenangkan itu lalu dikriminalisasi. Itu di dalam konteks tadi obstruction of justice untuk peradilan, untuk tahapan-tahapan tadi yang itu dihapuskan satu pasal. Nah, maksud saya adalah kita juga harus hati-hati juga di masa sekarang untuk berbagai konteks ya. Artinya tindakan tadi ya untuk mempengaruhi publik dan sebagainya itu dilakukan dalam banyak konteks, banyak hal. Oke, ini poin penting juga nih, Wak. Gimana Bang Dani? Ada tanggapan? Udah clear nih? Baik-baik aja kayaknya. Harusnya baik-baik aja ya. Harusnya kita sudah lega lah hari ini kan. Ini penjelasan dari pakar hukum pidana yang merumuskan undang-undang tindak pidana korupsi. Ya, saya ikut bantu dulu merumuskan Undang-Undang 31 tahun 99 ya, di masa Soeharto Jatto dan Habibie Naik. Saya bantu para profesor waktu itu. Ya, saya masih muda, masih 30-an Sekarang tahun. Juga masih muda kok. Alhamdulillah. Nah, juga ikut merumuskan Undang-Undang 1 tahun 2023 KUHP nasional. Di situ ada memang pasal-pasal tentang obstruction of justice. Oke. Ini kita dapat kuliah singkat 2 SKS atau 1 SKS? Oke lah. Jadi terjawab sudah ya pertanyaan di awal ya. Kalau kita ngomongin obstruction of justice, ya, tadi Prof Topo juga meng-highlight ya, ini perintangan terhadap peradilan ya Prof ya? Iya, perintangan. Peradilan memang ada, dan kalau menggunakan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ini perlu diingat bahwa ini tindak pidana yang berkaitan ya, bukan tindak pidana korupsi sendiri ya. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dan kalaupun mau diterapkan dengan kondisi bahwa memang rinciannya itu terbuka ya Prof ya, di undang-undang nggak ada rincian detailnya ya Prof? Ya, tentu akhirnya berkaitan dengan bagaimana masing-masing kasus ya, jadi in kasu ya, jadi tidak bisa digeneralisir. Perlu ada aturan turunan nggak Prof? Nggak perlu kalau nggak perlu ya? Kalau KUHP atau undang-undang pidana nggak perlu. Iya, tapi ya itu ya, kita udah dapat highlight poinnya ya. Kalau memang mau diuji coba dengan berbagai kasus, memang berlapis-lapis juga ya, apalagi nanti KUHP nasional juga sudah menegaskan aktu serius mens rea gitu ya, tidak hanya aktu serius tapi mens rea-nya juga Prof ya, harus bisa dibuktikan. Panjang nih ceritanya, jadi buat kita para awak pers gitu ya, semua yang terlibat di dunia menggiring opini ya, kita juga nggak usah langsung khawatir pasti bisa dijerat ini itu. Kita berbaik sangka lah bahwa proses penegakan hukum itu kan masih ada tahapan-tahapan ya. Nanti masih ada peradilan, di pengadilan masih ada hakim yang akan menilai ulang ya Prof ya. Jadi kita aman lah insya Allah ya. Yang penting niatnya baik ya Prof ya, bisa dibuktikan baik. Dan buat teman-teman semua, makasih udah menonton sampai sini ya. Nggak rugi kan meluangkan waktu buat nonton episode 3 bersama Profesor Topo Santoso, pakar hukum pidana Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share juga episode ini dan episode lainnya. Dan juga tadi kanalnya Prof Topo ya, di Profesor Topo Santoso, Prof Topo Santoso ada cukup program. Gitu ya, Prof Topo Santoso. Prof itu Topo nanti Santoso. masuk ke kanal itu, lalu ada kalau mau melihat podcastnya namanya Escape Close, tapi ada beberapa program yang lain. Ada program yang lain, itu juga bisa nanti. Jangan lupa juga subscribe, like, and comment. Terima kasih. Ini harus mendukung ini kan. Terima kasih. Ini itu banyak kan edukasi. Oh, edukasi yang seru ya. Seru. Ini dekan gue Bang, percaya nggak Bang? Ini yang tanda tangan ijazah gue sampai bawah nih ijazah gue itu. Biar nggak dianggap bohong kan. Gue menunjukkan ijazah nih. Ini foto pas wisuda gitu ya. Ini Prof Topo gue ya. Terus kalau ijazah nih tunjukin aja deh ya. Tuh yang tanda tangan Topo Santoso. Tuh ya. Asli. Jadi nggak ada problem ke depan Win ya. Iya, jadi Edwin kalau jadi sesuatu ijazahnya ada tuh. Cuma atasnya tutup lah ya. Ntar kelihatan data yang lain. Oke, sampai sini aja untuk episode Ngegaspol hari ini. Kita ngomongin obstruction of justice bersama pakar hukum pidana Indonesia yang ngehits banget, Profesor Topo Santoso. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih Prof Topo ya. Oke, makasih Edwin, makasih.